Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, kita semua selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk nikmat keimanan. Sehingga dengan nikmat iman ini kita sebagai manusia hidup dengan berhati-hati. Karena sudah menjadi sunatullah bahwa hidup itu ada bisikan malaikat dan juga bisikan setan. Di mana bisikan malaikat selalu mengajak kita kepada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan amar ma'ruf, jalan-jalan yang selalu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicontohkan oleh nabinya Rasulullah SAW dalam bentuk sunnah-sunnahnya, baik sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah maupun sunnah taqririyah. Untuk itu marilah kita membaca sholawat dan salam untuk beliau baginda Rasulullah SAW biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan doa yang maha dahsyat, di mana doa ini selalu berkali-kali kita baca, yaitu doa di antara duduk dua sujud di dalam sholat. Bunyinya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa yang maha dahsyat ini diawali dengan minta ampun kepada Allah dan juga diakhiri dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kupas satu persatu. Rabbi firli, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya, baik dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami sembunyikan maupun dosa yang kami tampakkan, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Karena kullu bani adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu mempunyai dosa, dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa adalah orang yang mau bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganti perbuatan jelek dengan perbuatan baik. Rabbi firli. Untuk itu kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan beristighfar maka semua kesulitan-kesulitan akan menjadi mudah. Dengan istighfar maka Allah akan selalu memberi jalan keluar dari semua permasalahan yang kita hadapi. Dan dengan istighfar pula, warazaqahu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan selalu memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Untuk itu saya juga dalam kesempatan ini mengajak kepada semua yang mendengarkan tausiah saya ini untuk membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bacalah istighfar dengan sesering mungkin dan sebanyak-banyaknya. Rasulullah saja yang maksum, terbebas dari dosa, jaminan masuk surga, beliau tidak pernah kurang 1 hari 1 malam di dalam membaca istighfar dari 70 kali. Apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa, maka sudah selayaknya kita memperbanyak untuk membaca istighfar. Itu makna kalimat Rabbi firli. Kemudian yang kedua, warhamni, ya Allah, kasih sayangilah aku,
beri kasih sayang kepadaku. Di mana kasih sayang Allah tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Ketika kita mau mendekat, Allah pasti akan menyayangi kita. Bagaimana agar Allah menyayangi kita? Ya kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu caranya. Apa saja kira-kira hal-hal yang membuat Allah senang. Ketika Rasulullah duduk dengan para sahabat, Rasulullah pernah ditanya, "Ayul a'mal ahabbu ilallah ya Rasulullah?" Amal apa yang harus aku lakukan sehingga aku dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Salatlah kamu tepat pada waktunya. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, kamu semua berbakti kepada kedua orang tua. Summa ayu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Semakin penasaran sahabat yang bertanya ini. Qala al jihadu fi sabilillah. Yang ketiga, kamu semua berjuang di jalan Allah. Untuk keterangan lebih lanjut, insya Allah untuk ketiga hal ini nanti akan saya kupas tuntas di kesempatan yang lain. Kemudian kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah rahmatnya Allah, warhamninya kita akan dijawab oleh Allah. Allah itu kalau sudah mencintai kita, jangankan meminta, tidak meminta pun pasti akan dikasih sesuatu yang menjadi kerentek di dalam hati kita semuanya. Wajburni, tutupi kekurangan-kekurangan saya ya Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena sebagai manusia biasa, Allah membekali kita dengan kelebihan-kelebihan lengkap dengan segala kekurangannya. Tujuannya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahnya. Kalau kita sudah merasa sempurna, kita sudah tidak mempunyai kekurangan apa-apa, maka manusia-manusia di dunia ini bisa seperti Fir'aun. Dia bisa mengaku sebagai Tuhan. Dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dengan kelemahan-kelemahan yang kita miliki, lengkap semuanya, maka kita jadi butuh Allah. Kita harus menyembah Allah. Kita wajib menghamba kepadanya. Wajib murni. Tapi dalam kehidupan ini, kalau kita memang benar-benar sempurna menyembahnya, maka segala kekurangan-kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam perjalanan hidup kita punya hutang, Allah menutupi rahasia kita sehingga tidak sampai ada orang yang tahu hutang sudah lunas. Mungkin kita punya masalah dengan keluarga, punya masalah dengan teman, punya masalah dengan sebagainya, tapi semua ditutup oleh Allah. Wajib murni, wajib murni, wajib murni. Kemudian warfa'ni ya Allah, angkat derajat saya ya Allah. Kita semua berharap yang paling tinggi untuk mendapatkan derajat yang paling takwa. Apa artinya pangkat dunia? Apa artinya gelar seabrek kalau kita tidak mempunyai iman dan takwa? Untuk itu, derajat takwa itu harus kita mohonkan kepada Allah. Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan bersama dengan Rasulullah. Hanya orang yang bertakwalah yang akan masuk surga tanpa hisab. Hanya orang yang bertakwalah yang akan diberi kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti apa orang yang bertakwa? Orang yang takut. Takutnya bukan kepada manusia, tetapi takut hanya kepada Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Jadi jangan pernah kita semua merasa sebagai hamba yang sudah bisa semuanya, sehingga kita sombong, kita membangga-banggakan diri. Tidak boleh. Yang patut sombong hanyalah Allah dengan kemahakuasaannya, kemahabesarannya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin dan selanjutnya. Subhanallah, kita hanyalah seorang hamba. Bangga di dunia, sekiranya itu akan membawa kemaslahatan di akhirat, maka kita terima. Tapi sekiranya
tidak membuat masalah dunia dan akhirat, lebih baik tidak. Maka dalam panjatan doa di antara dua sujud, warfa'ni ya Allah, seandainya engkau beri pangkat kepada saya, engkau angkat derajat saya, tapi derajat yang mulia, yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan untuk banyak orang. Warzuqni ya Allah, berilah rezeki kepada saya, rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas, sehingga kami terhindar dari dua hal yang memalukan. Apa dua hal yang memalukan itu? Yang pertama adalah kemiskinan, dan yang kedua adalah hutang. Mudah-mudahan dalam hidup kita bisa memanage segala keperluan dunia ini, sehingga dalam hidup ini tidak besar pasak daripada tiang. Kita bisa memanage berapa pemasukan yang kita miliki, seimbang apa enggak dengan pengeluaran yang kita miliki, kita butuhkan. Jadi mintalah rezeki yang halal, yang baik, yang menenteramkan keluarga. Sudah pasti rezeki yang halal itu akan membuat kebaikan semuanya di dalam rumah tangga, untuk suami, untuk anak, untuk semuanya. Namun sebaliknya, kalau rezeki itu sampai rezeki yang tidak halal, rezeki yang batil, yang didapatkan dari cara-cara yang tidak baik, maka sudah pasti tidak akan ada kedamaian di dalam rumah tangganya, dalam dirinya, dan dalam siapapun. Wahdini, ya Allah, berilah petunjuk, jangan sampai saya ini tersesat. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan selalu kepada jalannya orang-orang yang engkau beri jalan yang lurus. Para ulama, para siddiqin, orang-orang alim, orang-orang soleh dan soleh, kumpulkan kami dengan mereka ya Allah. Wa'afini, beri kesehatan kepada saya ya Allah. Sehat itu adalah segalanya. Apa artinya uang banyak? Apa artinya pangkat tinggi kalau kita tidak sehat? Dengan sehat kita bisa beribadah dengan baik, bisa bersilaturahim, bisa bekerja, bisa apa saja. Itu kuncinya adalah sehat. Obat semahal apapun, kalau Allah tidak mengizinkan sehat, maka kita tidak akan sehat. Jadi yang bisa membuat sehat hanyalah Allah. Wa'afini ya Allah, sehatkan aku ya Allah, sehatkan aku ya Allah. Wa'fu anni, dan doa ini diakhiri dengan kalimat yang indah sekali, yaitu penghambaan kepada Allah dengan mohon ampun. Ampuni aku ya Allah. Wa'afini wa'fu anni, sehatkan dan ampuni aku ya Allah. Jadi doa ini teramat sangat lengkap sekali. Di luar bacaan sholat pun kita biasakan untuk membaca ini. Doa dari benteng semua permasalahan, karena doa ini insya Allah menjawab dari segala kebutuhan kita di dunia maupun di akhirat. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Urusan hutang, rezeki, pangkat, derajat, kesehatan, semua kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhiru kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.